والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yang sedang kesulitan dimudahkan, yang lagi sakit disembuhkan, yang lagi nggak punya duit didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita berbicara masalah tentang jenjang pernikahan. Biasanya orang itu yang namanya menikah itu nggak mudah, benar nggak Ustaz? Benar-benar, Makanya- nggak mudah. Nggak mudah, masih single kan makanya kan sekarang. Apalagi muncul bagi banyak orang-orang yang ketakutan nih. Ketakutan dibayangi ya ketika nanti menikah nanti akan beginilah, akan begitulah. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan ya oleh sebagian orang dalam menjalani pernikahan ini? Ternyata ada begitu banyak juga solusi dan jalan keluarnya. Oh gitu. Iya, makanya nonton Islami Tinda hari ini. Ya. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Hari ini temanya adalah jangan takut nikah karena alasan ini. Wah. Sekarang kita bahas dari mulai gadis dulu. Ya. Kan ini kan udah bukan perjaka lagi, ya kan? Iya. Jadi ini Ustaz Maulana. Benar Ya. kan nih banyak ketakutan pertama yang dikhawatirkan untuk menikah dia, untuk para terutama wanita mungkin ya kan, atau mungkin juga anak-anak yang masih single, itu adalah berkurangnya waktu kebebasan. Jadi biasanya mereka itu wah semua maunya sendiri, pas kira-kira tiba-tiba nikah, wah nggak bisa, kebiasaan main game kapan aja guling-guling gitu atau bagaimana. Ini bagaimana Ustaz Maulana ya? Bagaimana caranya supaya hal-hal yang begini tuh nggak menakutkan lagi untuk menikah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan pengalaman ya. Izin Ustaz Sam dan Ustazah Lulung, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tahu, ini pernah terjadi pada saya waktu masih bujangan, lalu didatangi sekelompok anak-anak berkumpul sama saya. Ustaz, mau nikah ya? Iya. Memang kenapa? Nah, gimana kalau sudah nikah nanti sudah tidak bebas kita, tidak bebas ke rumah Ustaz. Saya kan suka ngumpulin orang-orang. Nanti tidak bebas lagi untuk pesantren kilat, tiap libur sekolah. Tidak bebas lagi ngurus anak-anak pergi, pergi berdakwah di bulan Ramadan di daerah. Dan saya katakan tidak. Semua kebiasaan baik itu tetap dijalankan. Ingat, jangan takut kebebasan itu tidak berjalan karena disebabkan penghalang pernikahan. Mohon maaf, bisa jadi gangguan itu datangnya dari syaitan untuk menakut-nakuti kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, supaya kita takut menikah, dikhawatirkan nanti kita terbelenggu dengan ikatan pernikahan. Sebenarnya tidak. Kalau mau
Ada solusinya, obatnya. Supaya kita tidak takut akan menikah. Karena disebabkan takutnya kebebasan kita terbelenggu. Hobi kita tetap jalan. Kesenangan kita tetap jalan. Ternyata ada. Yang pertama, carilah orang yang sekufu. Yang memahami kondisi kita. Yang tahu keadaan kita. Yang tahu kebebasan kita. Sebenarnya pernikahan itu justru menyenangkan. Karena kenapa? Bukankah pernikahan itu membuat sakinah, mawaddah, warahmah? 1, 2, 3. Sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Kesekufu itu pasti mengerti. Pasti paham. Berusaha untuk menyenangkan. Berusaha untuk menghibur. Makanya kalau setelah sekufu, kalau memang gimana nih untuk berusaha seperti ini, kadangkala repot. Tenang, berikan mereka pengertian tentang atas apapun yang kita lakukan. Mohon maaf, justru dengan adanya seperti ini, mohon maaf saya harus katakan, justru lebih mudah untuk atas apapun yang kita lakukan. Contoh, termasuk di rumah saya. Gimana ini adik-adikmu? Gimana nih keluar rumah? Ternyata tidak. Ternyata istri yang menjadi pasangan hidup kita atau suami yang menjadi pasangan hidup ibu di rumah yang lagi cari pasangan wanita-wanita, tenang aja. Justru mereka lah yang membantu atas apapun yang kita lakukan. Berarti double. Lalu kenapa? Karena mohon izin, boleh-boleh saja Anda bebas, tapi ingat ada namanya tanggung jawab. Silahkan ikuti kebiasaanmu dulu suka ini, kebiasaannya suka ini. Tetap bisa dijalankan sepanjang tidak melalaikan tanggung jawab yang sudah diemban ketika orang sudah menikah. Betul. Tapi kok saya tadi nanya, kenapa kok ibu yang di rumah bukan adik atau kakak-kakak gitu? Kan yang mau nikah ini kan lagi tadi ngomongin anak gadis. Kok Ustaz Iya, ke arahnya ke ibu? Sebutlah. Oh, kirain memang udah diincer ini ibu-ibu yang lagi nonton. Bisa nyambungnya ke situ. Iya, makasih banyak Ustaz Maulana. Jazakallahu khairan kasiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Banyak orang ya takut menikah ini diakibatkan karena mungkin punya mengalami yang namanya masa trauma. Trauma mungkin melihat orang tuanya, melihat saudaranya, melihat temennya yang sudah menikah, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan macam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya Ustazah Lulung, bagaimana caranya ya untuk yang namanya menghilangkan ketakutan-ketakutan yang tadi saya sebut nih. Karena nanti kira-kira kalau pasangan saya begini, kira-kira nanti suka mukul enggak ya? Suka apa enggak ya? Nah, ini bagaimana cara nyarinya nih? Mohon izin, silakan Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz, Kak Fadli semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Ya pemirsa, Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kalau kita ngomongin ketakutan yang kedua, takut adanya kekerasan dalam rumah tangga, ya namanya juga ada trauma, ya namanya juga ada pengalaman, ini pasti ada. Karena takut itu ada dua macam, ada takut mutlak, ada takut tobi'i. Takut mutlak hanya kepada Allah, takut tobi'i, takut ya itu tadi kebiasaan. Gara-gara nih ada pengalaman dalam rumahku atau dalam keluargaku, aku gak berani menikah. Padahal kalau kita pelajari dalam sejarah, Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Gimana nih caranya biar gak ada KDRT dalam rumah tangga kita? Gimana biar kita gak ketakutan? Pilihlah pasanganmu karena 4 hal. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan kepada kita. Limaliha, lijamaliha, linasabiha, hasabiha, walidiniha. Pilihlah pasangan kita, jadi kita kenal dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk menikah. Lah yang kenal lama aja, ada aja namanya pengalaman seperti itu, bagaimana yang baru kenal. Nah di sini ya. Pilihlah karena hartanya, karena kegantengan atau kesolehan atau kecantikannya, karena turunan siapa dia. Siapa sih turunannya nih? Walaupun gak selalu orang tuanya pernah KDRT, kemudian anaknya begitu, gak selalu, ya kan? Dan yang keempat, maka pilihlah karena agamanya. Nah dari sini baru kita kelihatan. Yang bagaimana nih? Maka ketika kita ta'aruf saling mengenal, kita harus saling memahami. Tadi yang guru kita menyatakan sekufu. Ada satu riwayat, bahwa ketika kita pun ingin mengenal pasangan kita juga nanya sama yang berpengalaman. Mungkin orang tua kita begitu, tanyalah mungkin sama tante kita, uak kita, bibi kita. Kenapa? Seorang wanita bernama Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
ini ada Ibnu Jaham yang melamar aku. Dan juga Muawiyah melamar aku, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, karena beliau berpengalaman, karena beliau tahu yang namanya ilmu tentang seseorang, ya kan? Jangan kau nikah dengan Ibnu Jaham, karena dia tidak pernah menurunkan tongkat dari punggungnya. Dan jangan kau menikah dengan Muawiyah, karena dia sangat kikir dan pelit. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kok dibilang Ibnu Jaham naruh tongkat di punggungnya? Dia tidak pernah menurunkan, artinya apa? Dia selalu keras kepada wanita-wanita. Jadi tanya lagi. Kenapa? Tidak semua pasangan seperti itu. Kita tanya. Contohnya lagi apa? Jadi kita harus tahu sejarahnya. Cari yang ta'aruf, cari yang bisa tafahum, ta'aruf saling mengenal. Jangan baru kenal sehari 2 hari main jalan aja. Tafahum saling memahami. Kalau nggak mau juga tak tinggal begitu. Karena apa? Karena di dalam hadis banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran kita juga pelajari. Jadi kalau ada mungkin trauma di luar keluarga kita atau dalam keluarga kita, jangan samain. Minta kepada Allah petunjuk, ada istikharah, ya kan? Ada yang namanya kita berdoa dan pantaskan diri kita. Kalau kita pengen dapat yang baik, jadi dong yang baik. Karena jangankan orang yang menikah dalam artian yang dengan kenal gitu kan, bahkan dengan catatan yang sebagainya itu sempurna, tetap aja ada kekurangannya. Cintaku bukan di atas Kertas. cintaku getaran yang ada. Cinta tuh bukan hanya di atas kertas. Mentang-mentang udah dinikahin, terus di KDRT, ya nggak bisa dong. Apalagi yang namanya ketika menikah ini, seorang laki dengan seorang wanita harus tahu ada tanggung jawab antara keduanya. Betul. Dan juga Begitu. cewek juga nggak bisa begitu nyamain semua cowok-cowok tuh. Nggak bisa. Apa jahat. Kan ada lagunya. Tidak semua laki-laki. Nah, itu dia. Masih pada nyanyi semua. Ustazah. Jadi solusinya kalau ada yang trauma-trauma seperti itu adalah Adalah kita harus benar-benar ta'aruf dulu ke Iya. dan benar, tafahum benar, saling benar. memahami. jangan Dan langsung tentu buruk sangka jangan ya. buruk sangka, tanya yang lebih berilmu. Betul. Gitu. Allah ada dalam prasangka hambanya. That's Kalau dia right. berpikirnya Kalau begitu, tadi kena. solusi saya, ya sekupu. Iya. Sekufu. Kalau Ustazah tadi, Ya tafahum saling Iya. memahami. Maaf, gitu. gimana kalau kita stop dulu? Karena kita mau lanjut lagi. Ustaznya baru nunggu. Oh, iya, kasihan, baik. kasihan. Terlalu seru duetnya. Iya. Kita ini nih lanjut lagi. buat penonton jamaah Islam Dinda yang lagi takut-takut. Nah, was-was, yang ada takut ragu-ragu. lagi. Ada takut Ada, lagi yang ada. biasanya Takut apa? ditakutin sama yang namanya laki-laki. Hah? Apa yang namanya kekurangan materi. Banyak orang Allah. mikir, aduh gimana mau nikah nih ya kan. Aduh kayaknya nggak cukup bakal nanti buat ngasih makan, buat kasih Pas kebahagiaan. banget. Yang mau tahu saya Ustaz Sam. Ustaz Syam. Itu kan dulu pemikirannya seperti itu. Ya udah kalau gitu, sekarang dia udah tahu solusinya. Silakan Ustaz Syam. Ya, silakan. Dijawab. Iya. Pas banget. Tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ketakutan selanjutnya dalam hal pernikahan, dalam hal menuju peribadatan yang sangat panjang ini. Subhanallah, ibadah seumur hidup ini sampai maut memisahkan. Subhanallah, yang dikatakan adalah ketakutan akan kekurangan materi. Ketakutan akan kekurangan materi itu memang dari dulu sudah ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Kata Allah dalam Al-Quran, nikahkanlah mereka dari para bujangmu, anak gadismu, dari hamba sahayamu, nikahkan mereka. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan membuat mereka kaya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa ketakutan akan materi itu memang sudah ada dari dulu. Sehingga Allah bantah bahwasanya kalau engkau menikah, justru Allah yang akan membuatmu menjadi lebih kaya Masya Allah. dengan karunia-Nya. Subhanallah. Jadi ketika ada ketakutan akan materi, maka itu adalah sesuatu hal yang wajar sekali. Sehingga Allah bantah dalam Al-Quran.
kenyataan. Yang kedua, memang ketakutan akan materi ini adalah sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan, termasuk daripada waswas syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti, membuat manusia was-was dengan salah satunya adalah ya'idukumul faqr. Maka syaitan menakut-nakuti akan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kepada sesuatu yang buruk. Maka subhanallah, takut miskin, takut akan materi, takut kekurangan ekonomi, itu adalah hal yang pertama fitrah, yang kedua adalah sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan. Bagaimana cara menghalaunya atau bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Satu, yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya anak yang baru dalam kandungan saja Allah sudah kasih rezeki. Anak yang lahir Allah sudah kasih rezeki. Amin. Apalagi anak yang mau beribadah. Subhanallah. Kita masih dalam kandungan belum beribadah sama sekali, Allah kasih rezeki. Kita masih dalam sapihan ibu, Allah sudah kasih rezeki. Apalagi kalau kita sudah berniat untuk ibadah. Bukan hanya ibadah sholat, tapi ibadah sepanjang hidup, yakni daripada pernikahan tersebut. Maka Allah akan membuatnya kaya. Yang kedua, yakni bersyukur. Tidak ada yang bisa membuat kita merasa lebih kaya dibandingkan rasa bersyukur yang ada di dalam diri kita. Semakin sering kita bersyukur, maka semakin bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jangan takut miskin karena menikah. Wallahu ta'ala. Amin. Tapi ini kalau kita lihat-lihat di sini nih, banyak banget orang yang nggak mau nikah atau mungkin gagal nikah dikarenakan nggak mau punya anak, katanya nanti ribet. Child free. Kalau misalnya nanti mati siapa yang mau doain? Nggak benar nih orang Kak nih. Fadli ngapa sih pagi-pagi ngedumel aja? Lihat Ya nih, tuh. ampun. Luar biasa nih orang child free. Child free ya, masih kalau misalnya dia meninggal Udah, siapa gak yang mau usah pakai doain? Nggak ikutan ya. Gumel. Masalahnya bahasa Inggris child. Tahu nggak? Coba Apa Pak tuh? Ustadz, tahu nggak? Yang ada nih ya, Nah. kalau dia ngomong kayak gitu, takut bentuk tubuh lah yang hilang lah. Takut nggak Benar. punya anak, gara-gara kalau punya anak Benar. katanya badannya begini-gini. Stres banget. Ini harus dikasih paham nih orang nih. Makanya nih harus kasih paham nih Ustazah, Kasih nggak bisa paham. didiemin doang yang begini-begini nih. Tapi yang kayak gitu-gitu emang harusnya dikasih paham mereka tuh. Tuh kan bener Karena kan? Allah yang kasih kita karunia anak. Iya. Betapa banyak orang pengen punya anak nggak bisa punya anak loh. Bener banget. Gimana sih? Jadi rese juga nih, ngedumel mulu nih. Mau ikutan ya? Ya udah deh, daripada pada ngedumel, ngomel-ngomel, Iya. marah-marah, ntar kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang enak gak diajak main?